Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, hadirin yang insya Allah kesemuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang penuh keberkahan bagi siapapun yang mengaku beriman. Kalau imannya itu berfungsi, maka niscaya dia akan menyambut kedatangan tamu agung itu dengan gembira, dengan berharap dapat menerimanya dengan sebaik-baiknya, dan juga bertekad untuk meningkatkan segala apa yang membuat tamu itu senang terhadap apa yang kita lakukan. Hadirin sekalian, Ramadan itu adalah satu bulan yang penuh dengan kenikmatan, dan apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Ramadan, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena Ramadan itu akan memberikan segala sesuatu yang sangat bermakna dalam kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, di dalam bulan suci Ramadan itu Allah berikan fasilitas-fasilitas ibadah yang apabila kita melakukannya, maka sungguh luar biasa imbalan yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat, kalau kita melalaikan atau menganggap enteng ibadah-ibadah yang Allah berikan, kelak kita akan termasuk orang yang merugi, orang yang akan menyesal, dan penyesalan itu kelak di akhirat tidak akan ada artinya. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita bertekad untuk menjadikan Ramadan kali ini akan jauh lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya. Apa saja yang perlu kita tingkatkan? Yang pertama adalah ibadah pokok di bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa. Ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Kita tahu bahwa ibadah puasa ini punya karakteristik tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu kelihatan, tampak, ya kelihatan tampak. Sholat juga kelihatan, pergi haji juga kelihatan, ya. Infak dan sedekah kadang-kadang juga ketahuan. Baca Quran ya kedengaran. Tapi untuk ibadah puasa itu nggak kelihatan. Nah, karakteristik inilah yang membuat ibadah puasa itu dia sangat jauh kemungkinan terserang penyakit riya. Ya, nggak ada orang yang berpuasa itu sombong. Lihat dong, saya ini berpuasa, lihat badan saya kurus. Saya berpuasa, lihat dong ini saya meludah terus, misalkan. Itu nggak akan mungkin dilakukan. Tetapi yang namanya ibadah-ibadah yang nampak, yang kelihatan, itu sangat rentan terserang penyakit riya, penyakit sombong, ujub, ingin dipuji oleh orang lain. Inilah kehebatannya. Maka Allah menegaskan dalam satu hadis, ya, yang katakan yudha'aful hasanatu bi asri amsalihha ila sa'imi'ati dipin illa shaum fa huwa li wa ana azibi. Ya, setiap amal ibadah anak
keturunan Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Oleh karena itulah orang yang berpuasa itu serasa dia diperhatikan oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Rahasia sangat memungkinkan untuk melakukan kecurangan. Dia buka di tempat yang tertutup. Dia buka di tempat yang jauh daripada keluarganya. Nanti dia pulang ngaku berpuasa. Itu kan bisa-bisa saja. Tapi segala kemungkinan untuk melakukan kecurangan itu, meskipun ada kesempatan, ternyata bagi orang yang beriman, imannya itu benar, tidak akan dilakukan. Kenapa demikian? Karena merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mental yang harus dibangun terhadap bangsa ini. Apapun jabatannya, apapun kedudukannya, ya, apapun status sosialnya, kalau dia mampu menanamkan rasa takutnya kepada Allah, maka insya Allah dalam segala kesempatan, ada peluang atau tidak ada peluang, dia tidak akan melakukan kecurangan. Dia tidak akan melakukan manipulasi. Dia tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa demikian? Karena merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesuatu hikmah yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah bagaimana kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, sebagaimana apa yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, ya, bukan cuma sekedar puasa menahan lapar dan haus saja. Kalau cuma itu targetnya, banyak orang bisa, bahkan bisa mungkin anak SD pun bisa. Tetapi bagaimana ibadah puasa itu dia mampu menyalurkan orang yang melaksanakan itu menjadi generasi atau manusia yang bertakwa. Lihat, Rasulullah mengingatkan kepada kita, malam yada qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatan fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak mampu meninggalkan omongan kotor, termasuk gibah, termasuk fitnah, ngarang-ngarang, ya, ngatur-ngatur, misalkan itu. Nah, dia melakukan itu. Siapa orang yang tidak mampu, ya, meninggalkan omongan kotor, lalu juga dia tidak mampu meninggalkan perbuatan yang jahat, perbuatan yang melawan Allah, perbuatan yang merugikan orang banyak, perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, dia tidak mampu. Maka dengan tegas Nabi mengatakan, Allah tidak memiliki kepentingan atas orang itu, menahan lapar dan hausnya saja. Inilah yang kemudian dikatakan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, mari sama-sama di dalam bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah puasa ini, ya, benar-benar yang kita puasakan bukan cuma perut, ya, tetapi juga yang kita puasakanlah mulut kita dari omongan yang tidak bagus, dan yang juga sangat penting adalah hati kita. Hati, jauhkan penyakit hati, syirik, dengki, ujub, dan lain sebagainya. Insya Allah ibadah puasa yang kita lakukan tahun ini akan jauh lebih baik, dan insya Allah akan membawa kita menjadi manusia yang Allah puji, yang Allah inginkan, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Hadirin, inilah yang bisa sampaikan, selalu bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.